Alhamdulillah alladzi alafa bana qulubina wa aslahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah sadana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ibu Heti, Pak Sabarima, Pak Khairuddin, Pak Dirman, Bu Nuria, Pak Hasna, Pak Muslikin dari berbagai macam daerah, Cilegon, Pamulang, Lebak, Blora, Bogor, Palembang, dan Kebumen. Blora sudah ya? Pemalang, Pak. Sudah, Pemalang. Oh ya, Pemalang. Ya, Alhamdulillah. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bapak Ibu guru honorer yang tergabung dalam forum guru honorer negeri lulus Pasifik yang kedua kalinya menyampaikan apresiasinya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kepentingannya terkait dengan proses rekrutmen ASN P3K ini. Saya melihat ada dua hal yang nanti akan perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang sifatnya case by case, saya tidak bisa sampaikan itu dalam konteks umum jadi sebuah kebijakan, tapi perlu saya lakukan pendalaman. Artinya kita kalau sifatnya kasus tentu intervensinya nanti juga kasus by kasus. Seperti yang Bu Heti sampaikan, proses sedang berjalan, yang direkrut juga belum penempatan. Kenapa? Ini sudah ada pemutusan hubungan kerja. Nanti kami yang kasus-kasus seperti ini yang sampai kepada kami akan ditindaklanjuti dengan pendalaman di lapangan. Sampai pada akhirnya jangan sampai solusi yang dilakukan oleh Kemdikbud ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru mendatangkan masalah yang baru. Saya inginnya persoalannya bisa tuntas, sehingga yang tadi sempat tersampaikan beri kesempatan kepada kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut ya, sebagai kasus per kasus. Yang kedua, sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan, dari Mas Menteri, dari Pak Dirjen, dan pada akhirnya saya yang berkesempatan untuk menemui, menangkap seluruh hal yang Bapak sampaikan, dan beberapa hal sudah menjadi policy di pimpinan kami, dan ini bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan beberapa hal saya mencatat sebagai sebuah masukan, seperti tadi Mas Muslikin yang menyampaikan perlunya perbaikan terkait dengan sistem Kapolri, kemudian terkait dengan penjelasan bagaimana formasi itu harus dijelaskan kepada publik. Saya kira nanti ini bagian yang kami akan sangat betul-betul memperhatikan masukan di lapangan itu. Tetapi yang sudah menjadi kebijakan dan sudah menjadi informasi yang ini adalah bagian dari solusi terhadap seluruh persoalan-persoalan yang pernah muncul terkait dengan rekrutmen ASN P3K ini, akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Agar satu, Bapak dan Ibu juga paham mekanisme kerjanya terkait dengan rekrutmen ini. Bisa jadi pemahaman kita yang belum clear, sehingga kemudian keadaan ini bisa muncul dan butuh kesabaran untuk eksekusinya. Yang kedua, saya akan sampaikan beberapa poin penting. Mungkin ini ada sedikit terkait dengan angka-angka, tapi ini sesungguhnya informasi yang akan menjadi acuan dari tindak lanjut proses rekrutmen ASN P3K ke depan. Nah, saya kembali kepada yang pertama terkait dengan formasi, Bapak Ibu sekalian. Angka 1,1 juta itu adalah angka kebutuhan
dari perhitungan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Setelah melihat sebaran sekolah dan juga ketersediaan guru di satuan pendidikan negeri. Jadi angka itu bukan angka tanpa dasar, bukan angka tanpa perhitungan, tapi itu adalah angka yang kita analisis dari sistem data kita. Lalu bagaimana kemudian angka 1,1 di dalam rekrutmen kemarin, angka yang muncul hanya 506.252. Bapak dan Ibu tentu harus memahami bahwa yang memiliki otoritas kewenangan terkait dengan pemenuhan guru, karena pendidikan itu adalah bagian dari otonomi, artinya kalau itu jenjangnya PAUD, SD, SMP itu di bawah pembinaan Bupati dan Wali Kota, sedangkan untuk SMA, SLB dan SMK itu di bawah otoritas gubernur. Pejabat pembina kepegawaian inilah yang harus mengajukan formasi terhadap kebutuhan guru yang ada di wilayahnya. Kami yang ada di kementerian itu menyajikan datanya dulu 1,1 ini. Tapi angka ini tidak akan menjadi formasi kalau itu tidak diusulkan oleh para bupati, wali kota dan gubernur. Nah, kemarin di tahun 2022 setelah melalui proses yang panjang, maka formasi yang kita dapatkan itu sebanyak 562.252. Ya, itu formasinya. Nah, dari proses rekrutmen angkatan tahap 1 dan 2 itu, maka yang lolos passing grade itu ada 487.796. Jadi termasuk panjenengan sedaya ini. Jadi angkanya besar. Itu sekitar 96,4%. Nah, sekarang kan kita punya calon yang sudah lolos passing grade, terus kita punya formasi. Ya, kalau kita ibaratkan di luar sana itu banyak orang, formasi ini adalah kursi-kursinya itu. Nah, yang setelah mendapatkan formasi itu ada 293.844. Artinya kan berarti memang ada sekitar 193.900 sekian, itu kan guru-guru yang lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasinya. Bapak ingat ya, berapa formasi yang seharusnya sudah dihitung oleh Kemdikbud untuk diadakan kan ada 1,1. Tapi itu yang baru diajukan 562.000 saja, itu baru keisinya itu hanya 293. Kami melihat bahwa 193.900 sekian yang sudah lolos passing grade ini adalah aset. Kenapa saya nyatakan aset? Seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, ini kan sudah lolos passing grade. Lolos passing grade, asumsi kita ini adalah orang-orang yang guru-guru sangat berkualitas karena sudah memenuhi skor minimum dari kriteria yang kita mintakan. Nah, kami di kementerian pun, ya, panitia seleksi nasional, Panselnas pun sama pikirannya dengan Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan menyia-nyiakan potensi ini, tidak akan disia-siakan. Tetapi proses rekrutmen ASN P3K ini kan ada regulasinya, ada peraturannya, di mana pada proses seleksi di tahun 2021 ini kan aturan permenannya kan sudah ditetapkan sebelum proses rekrutmen dijalankan.
Dan ini mesti selesai sampai permainan itu selesai. Tidak bisa yang namanya regulasi itu kita ubah di tengah perjalanan pada saat permainan sedang terjadi. Boleh saya tangkap, Pak? Belum, sebentar aja, sebentar. Ya kan, mohon izin. Saya dia tidak mispersepsi. Oke, nah karena 2021 ini harus tuntas, ya kan, kita tidak bisa merubah aturan mainnya di saat pertandingan sedang berlangsung, maka angka 193.000 ini menjadi angka yang akan kami perjuangkan di 2022. Tadi mau dikaitkan dengan keinginan jangan diseleksi lagi, toh itu buktinya kan kami 2 kali, Bapak Ibu 2 kali tes pun yang namanya orang hebat berkualitas lolos ya terus lolos. Ya, Bapak Ibu, semangat itu sudah ditangkap oleh Panselnas. Ya, jadi sudah ada Permenpan nomor 28 tahun 2021 itu. Jadi ini payung yang akan mempermudah, yang akan membawa pada sistem rekrutmen itu bahwa tanpa tes kembali itu bisa dilakukan. Kan itu kan? Tapi kenapa mesti kan maunya kan sekarang aja kan gitu ya. Nah ini kan ada aturannya dalam kita melakukan proses rekrutmen ini. Jadi satu permintaan saya memang kita pada akhirnya perlu ada kesabaran. Nggak bisa hari ini diminta hari ini juga ditetapkan. Tetapi tuntutan itu sudah terwajib di sini. Pertanyaan berikutnya kan terus, lupa tempat saya kan sudah diisi oleh orang lain, ya kan? Formasinya bagaimana gitu loh. Kenapa sih nggak 1,1 juta aja dibuka formasinya semua biar rame gitu kan? Misinya lebih mudah gitu kan? Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini ada wilayah gubernur, wali kota, dan bupati yang harus kita dorong untuk dia membuka formasinya. Nah, dari angka yang 193.900 sekian itu, memang Bapak dan Ibu, setelah kita petakan, itu ada 174 daerah ya, yang hari ini masih menyisakan formasi. Tetapi ada juga 330 daerah, 66% dari formasi yang 506.000 itu mereka sudah tidak ada formasinya. Artinya kalau dia dibutuhkan 6 pada saat itu setelah itu dia sudah terisi semuanya. Nah, maksud saya ini juga berarti kalau kita melihat pada formasi yang 506.000, maka nanti yang dari 174 daerah itu mereka secara otomatis bahwa di ruang itu masih ada kesempatan untuk diisikan dari guru-guru yang lolos passing grade ini. Tetapi yang 332 daerah ini posisinya dari yang formasi 506 itu dalam kondisi sudah penuh. Artinya dia tidak memiliki sisa formasi. Pertanyaannya kan terus, tolong dong, itu kan masih ada 400 sekian ribu kan yang formasinya belum terisi. Yang seperti Pak Musiki tadi sampaikan kan, kami Bapak dan Ibu terus terang tidak pernah melalaikan, mengabaikan begitu saja perjuangan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah bertahun-tahun untuk mengajar di sekolah negeri. Memang kami saat ini dengan tim termasuk di Panselnas sudah banyak mendiskusikan terkait dengan bagaimana kita memberikan prioritas kepada guru-guru yang telah lulus passing grade dalam seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Dua hal yang akan jadi concern kami.
Satu, memastikan formasi yang sudah dibuka tadi itu, yang sisa dari 500 117 ya Pak, sisanya 117 itu kalau nggak salah, yang tidak dilama sama sekali. Sisanya jadi berapa Pak? Yang saya dapat 117.000. 117 itu bukan sisa, 117 Yang tidak dilamar. ya itu lebih, kayaknya kalau data sih lebih akurat. Ini saya dari Kemendikbud juga Pak. 117.000 itu formasi yang belum pernah dilamar. Jadi sisanya? Bukan sisa. Enggak, saya tanya sisanya jadi berapa? Jadi sisanya berapa? Ibu 193.952. 193.000 itu yang bukannya yang dapat yang lulus Lulus pas formasi tapi tidak dapat lulus fasilitas tapi tidak dapat formasi kan? Ya. Iya kan 193 kan? Sorry, ya. Mau di cek dulu yang 117 itu pun memang tidak pernah dilamar karena ada daerah-daerah yang membuka formasi lebih banyak dibanding jumlah sebelumnya. oke. Jadi ada pegunungan bintang, Puncak Jaya itu formasi lebih besar dibanding sebelumnya. Kesimpulannya formasi masih ada. Saya mau tanya gini Pak, itu kan tadi Pak Andika bilang 117.000 itu formasi yang tidak dilamar sama sekali ya? Saya juga simpulkan begitu. Yang saya tanya, sisa formasi dari tahap 1 tahap 2 itu berapa? Punya angkanya? Nanti dari itu dulu ya. Nggih, Pak, nggih. Atau mau nunggu angkanya dulu baru saya teruskan penjelasan? Soalnya biar sinkron ya Pak, dari 193.000 yang lulus passing grade belum dapat formasi itu, berapa sisa dari yang formasi yang tidak dilamar plus sisanya? Karena begini Pak, di lapangannya ada yang sudah meninggal, ya, yang lulus belum dapat SK tapi sudah meninggal dunia. Dalam artian ada juga yang mengundurkan diri. Itu juga sudah ada yang curhat ke saya karena memang di tahap 1 atau tahap 2 kalau nggak salah teman saya itu lulus tapi karena beliau sakit dan tempat yang dilamarnya itu jauh dipertimbangkan lagi, dan yang keduanya ada yang sudah meninggal Pak. Otomatis kan formasi tidak terisi karena sudah meninggal dunia ya kalau yang itu. Nah seperti itu Pak. Ya, Ibu nunggu angkanya Mas Andika atau mau mendengarkan penjelasan Sambil jalan gitu Pak. Sambil jalan, ya. Nanti Mas Andika sudah ada angkanya? Selisih dari 506.000 dengan 487. Ya, itu. Selisihnya ya. Tadi kan udah disebutkan 506. ada 487 796 yang lulus passing grade. 487 796 yang lulus passing grade. Di antara 487 796 dibandingkan dengan jumlah formasi itu ada 506.000. Selisih itu berarti adalah sisa formasi. Dari 487.000, 293.000 sudah mendapatkan formasi. Sisanya 193.000 yang belum dapat formasi tapi telah Ini coba biar ini jelas pakai aja. Formasi 56252 dikurangi 487 796. Dulu itu memang harus cerdas. Saya sudah matematika. Ya, coba Pak dihitung. Kayaknya sekitar 100. sudah dapat. Jadi Ya. berapa? Saya bukan guru matematika. Nanti biar Pak Sandika yang di sana hitung-hitungan angka. Iya, biar nggak salah juga Iya. Pak. Ya, Karena kita nggak punya kewenangan untuk menjelaskan angka di sini. ya. Ya. Yang penting formasinya masih ada ya. Bukan masih adanya Pak. Cukup nggak untuk yang sisa yang 193.000 ini? Saya yakin nggak cukup ya ini. Pak Muslikin sudah bisa ngira-ngira cukup apa tidak? Cukup nggak Pak? Yang dari yang lulus passing grade. Dihitung aja Pak, biar nggak nebak-nebak Pak. Biar nggak nebak-nebak. Iya. Formasinya kan 506.000. 506.252. Formasi. Formasi nih. Jumlah kursi Dulu pakai kalkulator. 506.000. 487. Yang udah lulus passing grade 487. Berarti masih ada sisa 74.456. Sangat kurang. Sangat kurang lah Pak. Yang lebih sudah dong. Kan yang sudah lulus 193. passing grade tidak dapat formasi 193. Kan formasinya
506.252. Tolong ditulis di situ. Ya, ini Pak. Terus Sudah. yang kedua yang lolos passing grade 487.000. Berarti 487 itu bagian dari 193. Ya. bukan bagian 193 itu ada di 48. Iya, bagian. Masuk Pak bagian. Nah, iya kok aku bilang nggak cukup itu Iya, gimana bukan gini Pak, ceritanya? ini ya. Bukan ya Pak ya, putar Pak ya. Ya. Ini kan kita jangan ngomong yang globalnya ya Pak. Ya. Saya punya data begini. Ya. Jadi 506.252. Dari awal aja lah. Dari Iya. awal. Ini saya ada data 293 ini dapat formasi kan Pak? Ya. 193 ribunya kan yang belum dapat formasi kan? Ya. Dari sini kan ada angka 117. 293 formasi itu berarti ngisi berapa kursi Bu? Kan ya hanya 293 tuh Bu. Ini yang sudah menempati dan pemberkasan Iya. ada 293.846. Memang gitu kan. Orang dari yang lolos saja masih sisa kok apalagi. Nggak, yang saya tanya sisanya berapa Pak? Kalaupun masih ada sisa, berarti Minta kan tolong dibantu Bu. iya, kalkulator Ya. Pak saya mati. 487. Ya itu Pak. Bu, 9. ini loh. Sama ini berapa? Orang yang kalau lolos passing grade aja semua ditempatin masih sisa kok, apalagi yang lolos passing grade belum ditempatin kan masih malah banyak Di sisa. antara 487 Harusnya Pak. Dan ya kan harusnya gitu Bu. Ya, kan kalau tahap 3 berlangsung, formasi. Ya ya, Ya. ya kan? Iya udah. 293-nya yang sudah Ya, jadi ini kue yang ada ini 506.000. Dibagi yang lolos passing grade saja itu si kuenya masih sisa kok. Kan gitu kan? Iya. Itu kalau yang lolos passing grade itu diangkat semua aja masih sisa. Apalagi kita lagi ngomongin yang lolos passing grade itu punya sisa berapa? Ya malah lebih banyak lagi. Ya. ya Pak. Cuman kenyataannya kan kalau tahap 3 ini tetap berlangsung. Tahap 3 kan belum Iya, kenyataan. enggak maksudnya dari Permenpan kan akan ada tahap 3. Saya baca Permenpannya ya Pak ya. Maksudnya untuk teknis waktunya kan kami belum tahu. Entah kadang kan gini Pak, mohon maaf ini. Kemendikbud itu kadang ngasih kejutan juga. Tiba-tiba nanti 3 hari kemudian dibuka tahap 3. Seperti halnya waktu tahap 2. Tiba-tiba ada tahap 2. Kan sebelum tahap 2 juga kita sudah menuntut. Yang tadi Bapak bilang regulasi Pak ya. Seharusnya kan Bapak tadi bilang tidak bisa regulasi itu di tengah-tengah pertandingan. Kenyataannya penurunan passing grade ada di tengah-tengah pertandingan. Justru itu awal dari mulainya kami menuntut keadilan itu loh Pak. Dengan masalah Permenpannya Pak, kita kan kalau mau seleksi harus baca peraturannya ya Pak ya. Jadi di Permenpan itu kan akhirnya dibuat regulasi yang 2002 yang 2000 berapa? Yang nomor berapa itu saya lupa. Ya itu ada penurunan passing grade ya Pak. Sebelum pengumuman 2 hari sebelum pengumuman tahap 1 itu passing grade diturunkan. Coba Pak Permenpannya. Nah, Passing grade tidak ada di Permenpan. Kepmenpan. oh ya Kepmenpan, maaf Kepmenpan. Yang tidak diubah kemarin ini. Kepmenpan ada perubahan. Ada aturan lain, perubahan aturan lain. Kebijakan maksudnya Pak. Jadi ada keputusan. Jadi bukan masalah aturan ini. Dan Permenpan 28 diturunkan untuk teknis passing grade itu ditempatkan. Betul Pak, betul. Dua aturan lain. Ini Permenpan. Seharusnya kan kalau pakai Permenpan 28 itu kan sudah ada passing grade-nya Pak. Enggak ada. Passing grade Ada Pak, dari saya PKW itu 250 Pak. passing ya Kepmenpan. Enggak, waktu Permenpan. Permenpan tidak menyebutkan passing grade itu. Atau itu buka aja Permenpan itu daripada juga menunda. Coba dilihat. Yang menyebutkan Kepmenpan itu 1167 Kepmenpan. Berarti diturunkan kan? Iya, berarti benar kan diturunkan passing grade kan? Di Kepmenpan. Iya, berarti di Kepmenpan ada di berarti kan Kepmenpan itu kan dari kebijakan pemerintah kan untuk menurunkan passing grade.
Yang saya sampaikan aturan mainnya itu Permenpan itu ya. Baik Pak, seandainya begini Pak, Permenpannya di pasal 29 apa ya, yang saya bilang Pak Andika ya, mungkin Pak Andika masih ingat pada saat itu saya bergabung dengan CET. Di situ